manusia, kejahatan atau kriminalitas, dan kriminologi. Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa yang bersifat herediter, melainkan tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik itu wanita maupun pria. Dapat berlangsung pada usia kanak-kanak, dewasa, ataupun lanjut usia. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar. Yang pertama difikirkan, yang kedua direncanakan, dan yang ketiga diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar yang benar. Namun, bisa juga dilakukan secara setengah sadar, misalnya didorong oleh impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang kuat, dan oleh obsesi-obsesi yang ada di sekitarnya. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali, misalnya terpaksa untuk mempertahankan hidupnya. Seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang, sehingga terjadi peristiwa saling membunuh. Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi material tinggi dan sering disertai oleh ambisi sosial yang tidak sehat. Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Sedangkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. C. Beberapa teori mengenai kejahatan. 1. Teori teologis. Semua orang bisa melakukan kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan setan atau iblis atau nafsu-nafsu durjana angkara dan melanggar kehendak Tuhan. Dalam keadaan setengah atau tidak sadar, karena terbujuk oleh godaan iblis, orang baik bisa menyalahi perintah Tuhan dan melakukan kejahatan. Maka barang siapa melanggar perintah Tuhan, dia harus mendapat hukuman sebagai penebus dosanya. 2. Teori filsafat tentang manusia, antropologi transendental. Personal rohani disebut sebagai jiv atau jiwa, yang berarti lembaga kehidupan atau daya hidup. Jiwa itu merupakan prinsip keselesaian dan kesempurnaan dan sifat baiknya, kesempurnaan serta abadi, tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Oleh karena itu, jiwa mendorong manusia kepada perbuatan yang lebih baik, dan asusila mengarahkan manusia pada usaha transendensi diri dan konstruksi diri. Selanjutnya, jiwa itu mengejala dan berfenomena mendunia atau mencebur dalam dunia dengan jalan masuk dalam lingkungan jasmani atau menjadi unsur jasmani yang konkret. Sekarang ini banyak tingkah laku kriminal yang tidak lagi dianggap sebagai perbuatan antisosial atau kriminal. Kita ingat akan perbuatan-perbuatan korup, pemberian hadiah-hadiah guna pelesian penyelesaian masalah, pemberian bulu bekti atau tanda bakti kepada pimpinan atasan guna menutupi perbuatan kriminal, likuidasi kawan-kawan politik melalui jalan pembunuhan atau pembuangan, praktik-praktik genosida atau pembunuhan dengan pembasmian total terhadap suku-suku bangsa untuk tujuan ekspansi daerah dan memberikan ruang hidup bagi bangsa sendiri dan lain-lain. Sekalipun oleh masyarakat dianggap bukan sebagai kejahatan, namun oleh semua golongan masyarakat perbuatan tadi dianggap sebagai perbuatan antisosial. Ada relasi yang akrab sekali antara lingkungan budaya atau kemajuan budaya dan teknologi dengan teknik kejahatan. Perbuatan yang digunakan sebagai sarana pembunuh dan melikuidasi ikut berkembang dengan pesat, dari alat-alat yang serba sederhana dari bahan batu, besi, kayu, meningkat sampai pada peralatan supermodern, otomatis, elektronik, berbentuk stasiun, laser, bom atom, dan hidrogen, bakteri yang mematikan umat manusia, dan lain sebagainya. Di Eropa, pembunuhan banyak dilakukan dengan jalan meracuni mangsanya. Di Italia, pembunuhan sering dilakukan dengan slito atau dog ceriga
atau dikecil, revolver, dan senapan mesin. Saya Sri Wahyuni Handayani Idang akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya yaitu kejahatan, polisi, dan penegak hukum. Kejahatan-kejahatan berupa perampokan, pencurian, penggarongan, perkosaan, dan pembunuhan itu sifatnya menyolok. Sedang korupsi, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, manipulasi dagang, semuanya sifatnya invisible atau tidak kelihatan. Pengejaran tindak kriminal dilakukan oleh polisi, namun tragisnya kekuatan angkatan kepolisian biasanya berkembang jauh di belakang pertumbuhan kriminal. Bila teknik dan metode-metode kriminal barat tumbuh sejajar dengan kemajuan teknologi modern, maka biasanya keterampilan anggota-anggota angkatan kepolisian dan sarana-sarana pendeteksi untuk menemukan kejahatan lamban sekali perkembangannya. Sama lambannya dengan membengkaknya indolensi daripada birokrasi. Dengan demikian, banyak kasus kejahatan lolos dari kejaran polisi dan tuntutan hukum. Selanjutnya yaitu kejahatan dan pemenjaraan. Penjara diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak agar kalis dari gangguan kejahatan. Pemenjaraan selama jangka waktu yang pendek pada umumnya mengakibatkan peristiwa-peristiwa sebagai berikut. 1. Dari penjahat kecil-kecilan, mereka bisa menjadi penjahat yang lebih lihai dengan keterampilan tinggi dan perilaku yang lebih kejam. 2. Sering timbul konflik-konflik batin yang serius, terutama sekali pada para narapidana yang baru pertama kali masuk penjara. 3. Penjahat-penjahat individual dan penjahat situasional banyak sekali yang mengalami patah mental disebabkan oleh isolasi sosial dalam penjara. Penjahat dan partisipasinya. Sekalipun para penjahat itu kita sebut dengan individu-individu yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah umum dan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh norma hukum, namun sebagai manusia mereka juga memberikan partisipasinya kepada masyarakat, yaitu 1. Partisipasi sosial. Kurang sekali, sebabnya ialah mereka harus selalu bekerja secara sembunyi-sembunyi, sifatnya siluman, senantiasa ada di belakang dan tidak diketahuan oleh umum. Yang kedua, partisipasi ekonomis, banyak dan positif. Mereka bisa menyimpan dan menahan uang-uang panas pada bank-bank, perusahaan-perusahaan asuransi, firma-firma usaha, dagang, perseroan pemborongan, dan lain-lain. Sungguh pun semua itu harus dijalankan secara gelap-gelapan atau bersifat rahasia. Yang ketiga, partisipasi politik cukup besar. Geng-geng kriminal yang mempunyai organisasi teratur rapi mempunyai minat besar sekali kepada politik lokal dan politik nasional. Maka kerjasama yang baik dengan para politisi bisa memberikan keuntungan yang timbal balik. Yang keempat, partisipasi marital dan partisipasi seks. Hampir-hampir tidak ada, sedikit sekali dari kaum penjahat itu yang menjalin perkawinan resmi atau yang membangun rumah tangga. Sebabnya ialah A. Mereka bersifat mobil sekali, selalu berpindah-pindah. B. Harus bekerja secara siluman, tidak kelihatan, khususnya beroperasi di waktu malam hari. C. Hidupnya selalu dikejar-kejar oleh agen-agen rahasia. Penjahat marginal. Banyak orang tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah, sebab penjahat dan kejahatan itu sendiri kini juga merasa memiliki hak dan menuntut pengakuan eksistensinya dari masyarakat luas. Pada umumnya, kriminal-kriminal profesional itu tidak merasa malu,
atau sedikit saja rasa malunya atas tingkah lakunya yang durjana. Namun tidak bisa disangkal bahwa pada diri penjahat itu selalu terkumpul ketakutan yang sangat melelahkan jiwa dan memedihkan hati. Mereka selalu diusik oleh ketakutan, dituntut di muka pengadilan, dikejar-kejar bayangan untuk ditindas, diburu polisi, atau dituntut nyawanya atas dasar balas dendam. Ketegangan batin kerap juga muncul, disebabkan oleh ketidaksesuaian antara aspirasi yang tinggi dengan hasil yang tidak memadai dengan harapan dan ambisinya. Mau mundur dari pola kriminal, dia merasa tanggung, sedang mau kembali ke profesi lama, dia tidak lagi memiliki keberanian. Individu-individu demikian inilah yang disebut sebagai penjahat-penjahat marginal. Pada umumnya, mereka mengalami banyak konflik batin yang serius dan gangguan mental.